mengapa stadion yang sudah terlihat begitu megah namun masih saja diminta untuk dilakukan renovasi? Dan ternyata ya alasannya adalah karena stadion JIS tersebut masih belum memenuhi standar FIFA. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Ya, Presiden Jokowi baru-baru ini telah memerintahkan kepada pihak Kemenpora untuk melakukan renovasi Stadion JIS yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan dan para pendukungnya. Dan hal ini berkaitan dengan persiapan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia mulai dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Nah, mungkin banyak publik yang heran mengapa stadion yang sudah terlihat begitu megah namun masih saja diminta untuk dilakukan renovasi. Dan ternyata ya alasannya adalah karena stadion JIS tersebut masih belum memenuhi standar FIFA. Coba bayangkan saja, stadion yang dilihat dari luar tampak begitu mewah dan megah, namun ternyata tidak sesuai dengan standar FIFA. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya, mungkin inilah alasannya mengapa selama ini stadion kebanggaan Anies Baswedan ini tidak pernah dijadikan ajang pertandingan sepak bola internasional. Ternyata masih banyak yang belum sesuai dengan standar FIFA. Misalnya ya soal akses pintu masuk dan keluar penonton. Kemudian akses parkir kendaraan bus yang juga masih belum sesuai dengan standar. Makanya semua yang masih kurang tersebut diminta oleh Presiden Jokowi untuk direnovasi. Karena apa? Karena hal tersebut terkait dengan keamanan dan kenyamanan penonton. Ya jangan sampailah tragedi Kanjuruhan ini kembali terulang lagi. Dan melihat fakta yang seperti ini, maka seperti biasa, para pendukung Anies Baswedan pun mendadak emosi. Nah, jadi mereka ini emosi lantaran tidak terima apabila stadion yang dibangun oleh Anies Baswedan tersebut dikatakan tidak sesuai standar FIFA. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Dan ketika Jokowi memerintahkan untuk melakukan renovasi, ternyata mereka malah emosi coba. Parah sekali mereka ini. Ya kita tahu bahwa stadion JIS ini sudah sering kali dijadikan ajang pencitraan oleh Anies Baswedan. Bahkan dengan sombong, Anies Baswedan ini mengklaim telah membuat kecewa para pesimis dengan terbangunnya stadion JIS. Ya mungkin masih ada yang ingat dengan sombongnya Anies Baswedan ini mengatakan, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Begitu katanya. Nah, jadi pernyataan tersebut disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan setelah berhasil membangun stadion megah senilai 4,5 triliun rupiah. Coba bayangkan saja, 4,5 triliun rupiah itu bukan uang yang sedikit, bos. Dan tahu tidak, stadion yang diberi nama Jakarta International Stadium atau JIS ini ternyata 80% anggarannya adalah berhutang dari pemerintah pusat melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan mungkin masih ada yang ingat juga ketika acara peresmian Stadion JIS ada insiden yang memalukan, yaitu terkait pagar pembatas penonton yang jebol alias ambruk. Ya masih ingat kan dengan kejadian tersebut? Nah, jadi jebolnya pagar pembatas tersebut ya akibat konstruksi bangunan yang memang tidak sesuai standar. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa pembangunan stadion JIS tersebut terkesan asal-asalan. Ya coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali, benar gak? Dan jebolnya pagar pembatas tersebut ya seakan-akan menjawab semua kesombongan yang dikatakan oleh Anies Baswedan.
Ya mungkin masih banyak netizen yang selama ini belum tahu fakta di sekitaran JIS itu seperti apa. Banyak sekali dari kita ini yang hanya bisa melihat kemegahan JIS dari sudut keindahannya saja. Padahal di sekitar JIS tersebut banyak sekali terdapat gubuk-gubuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, selain itu juga banyak sekali terdapat tumpukan sampah di sekitaran JIS. Bahkan masih banyak warga yang belum mendapatkan tempat tinggal layak huni. Dan hal ini membuat kita semua semakin bertanya-tanya, mengapa semua itu bisa terjadi? Coba ada yang tahu nggak? Dan ternyata ya, mereka yang tinggal di gubuk-gubuk itu adalah korban gusuran dari pembangunan stadion JIS yang sampai saat ini masih ada yang belum mendapatkan bantuan serta ganti rugi. Ya coba bayangkan saja, lah ini apa nggak miris coba? Ya padahal Anies Baswedan ini dulu pernah berjanji, kami tidak akan menggusur, kami akan membangun manusianya, kami akan membangun rumah tapak untuk warga miskin, dan kami akan memberikan bantuan modal usaha. Begitulah janji manisnya. Ya, tapi faktanya sekarang apa? Faktanya semua janji-janji itu pun tidak kunjung ditepati oleh Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sampai lengser pun janji itu tidak kunjung terrealisasi. Banyak sekali warga yang masih digusur, modal usaha juga tidak pernah diberikan. Bahkan rumah tapak yang dijanjikan oleh Anies Baswedan juga tidak kunjung direalisasikan. Ya jujur saja jika melihat langsung kondisi di sekitaran stadion JIS, maka pasti kita semua akan terheran-heran. Bayangkan saja ya, gara-gara proyek stadion JIS sekitar ada 600 warga kampung Bayam terisolasi tanpa akses jalan. Nah, belum lagi foto-foto kehidupan warga di sekitaran stadion JIS yang terlihat sangat memprihatinkan. Coba perhatikan saja, sangat kontras sekali dengan pemandangan stadion yang tampak begitu mewah dan megah. Ya, kita semua sering kali diperlihatkan kemegahan dari stadion JIS yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan. Namun di lain sisi ada kemiskinan serta penderitaan warga yang selalu ditutupi. Lah ini kan miris sekali. Nah, lantas pertanyaannya adalah sebenarnya untuk siapakah Anies Baswedan membanggakan semua ini? Ya sekali lagi saya tegaskan bahwa masih ada banyak warga DKI Jakarta yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemimpinnya. Bahkan untuk mendapatkan air bersih pun masih sangat susah sekali. Coba bayangkan saja, padahal ini di Jakarta, bukan di pelosok desa. Padahal ya dari sisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta merupakan yang paling besar di Indonesia. Nah, tahu tidak berapa total nilainya? Jadi totalnya ini mencapai 80 triliun rupiah lebih. Nah, pertanyaannya adalah lantas untuk apa saja anggaran sebesar itu? Mengapa masih banyak warga DKI Jakarta yang belum merasakan kesejahteraan selama Anies Baswedan menjabat? Malah jika dilihat dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah sebanyak 502 jiwa selama dipimpin oleh Anies Baswedan. Jadi kalau faktanya seperti ini, terus apa yang mau dibanggakan oleh Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Ya sekarang coba bandingkan saja dengan Jawa Tengah yang APBD-nya ini hanya sekitar 20 triliun rupiah. Dan jumlah penduduknya sekitar 37 juta jiwa. Nah, menurut data dari BPS, selama Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, angka kemiskinan itu justru terus mengalami penurunan hingga 1 juta jiwa. Coba bayangkan saja, lah ini kan luar biasa sekali. Jadi dari data BPS tersebut sudah dapat dibedakan mana pemimpin yang bisa bekerja dan mana pemimpin yang cuma ahli berkata-kata. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.